alternatif solusinya apa? Ya membangun TPQ, contoh seandainya itu kan. Tadi anaknya cedal atau apa tadi tidak ngomongnya tidak lancar. Ya, eksplorasi alternatif solusinya apa? Lalu cedal kira-kira apa Bu? Bola dikasih mulut buatan atau apa gitu. Nah itu di sini besok itu pertemuan yang berikutnya adalah jenengan mengeksplorasi alternatif solusi dari akar masalah yang tadi. Kalau ada masalah 3 ya mungkin eksplorasinya ada 1, 2, 3 itu. Ini alternatif. Nah, solusi yang relevan kira-kira ini kan ada analisa penentu solusi, analisa penentu solusi dilakukan dengan metode analisis SWOT. Cek mulai dulu. Menentukan solusi, kelihatan nggak ini tulisannya? Atau tak Kelihatan. Tak besarkan lagi. Mana lagi? Di zoom aja Pak. Nah, ini kan agak besar. Ini analisa penentu solusi. Tugasnya apa? Menentukan solusi masalah yang relevan dan tepat yang dilandasi kajian literatur atau analisis empirik dalam tahap eksplorasi penyebab masalah. Jadi yang hari ini dengan buat tadi apa? Sini tulis, kemudian solusi yang relevan, analisis penentuan solusi. Berarti yang ini nanti dilakukan dengan metode analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, opportunity, ancaman, threat. Yang solusi yang relevan ini nggak bisa turun. Kalau eksplorasi alternatif solusi kan mungkin ada beberapa nggih. Ada beberapa alternatif, namanya juga eksplorasi alternatif solusi. Jadi jenengan ada beberapa alternatif solusi. Soalnya tadi tentang TPQ, tidak ada bangunan TPQ. Alternatifnya 1, membangun gedung TPQ. 2, menjadikan rumah sebagai tempat mengaji. 3, menjadikan masjid sebagai tempat mengaji. Itu kan alternatif secara pikiran jenengan, secara akal, secara rasional jenengan. Nah, solusi yang relevan, nah ini baru, kira-kira mampu enggak? Contoh 1, membangun TPQ. Kira-kira bisa enggak dalam waktu dekat membangun TPQ? Kan susah. Apalagi kalau di situ mayoritas non-muslim, kan susah, berarti tidak relevan. Terus yang kedua, mengadakan pengajian di masjid atau musola. Kira-kira bisa enggak? Oh ternyata masjid saya itu eksklusif, enggak boleh ada pengajian dan selainnya. Ya, otomatis kan enggak bisa. Solusi ketiga mungkin menjadikan rumah jenengan sebagai tempat mengaji anak-anak. Oh mungkin bisa itu, bisa saya lakukan itu. Nah itu, jadi solusi yang relevan itu cukup 1 atau 2 yang kira-kira bisa dikerjakan. Kalau yang eksplorasi alternatif solusi ini banyak enggak apa-apa. Pokoknya pikirannya jenengan apa banyak enggak apa-apa. Tapi yang solusi yang relevan, yang kira-kira nanti bisa diimplementasikan atau bisa dilakukan. Paham nggih? Paham nggih? Paham Pak. Lanjut analisis penentu solusi. Nah ini harus pakai kata-kata ini. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. 1, tadi kan contoh menjadikan rumah tempat tinggal jenengan sebagai tempat mengaji. Kekuatan, tulis. Kekuatan titik 2 atau string kekuatan titik 2. Kekuatannya apa? Milik sendiri, otomatis terserah saya. Contoh bahasanya seperti itu. Yang kedua, kelemahannya apa? Kelemahan karena di rumah sendiri mungkin tidak Kondusif. tidak maksimal, ya, tidak kondusif, mengganggu keluarga dan seterusnya. Peluang, kira-kira peluangnya bisa apa? Bisa diteruskan atau seperti apa? Namanya juga peluang, ya. Ancaman, lah ini ancaman kira-kira apa ancamannya? Ancamannya mungkin apa? Ya persaingan antar ustadz di rumah atau piye gitu. Jadi bisa. Yang analisis penentu masalah, analisis penentu solusi, ini analisis penentu solusi harus menggunakan 4 ini, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Paham nggih? Jadi 4 ini harus jenengan tulis intinya itu. Yang penting ngono lah gampangane ngono kuwi. Tapi ya semua kembali ke dosanya masing-masing. Kalau dosanya enakan ya sepenting ngumpul ke kirim nilai. Tapi kalau mau diteliti ya itu. Jelas ini analisis penentu solusi? Iya Pak. Jelas. Analisis alternatif.
Bingung Bu, bingung nanti Pak Amir selanjutnya yang menjelaskan. Analisis alternatif solusi. Lah, kalau ini namanya juga alternatif seperti yang pertama ini. Ada terkait dengan pemikirannya jenengan. Oh, seandainya tadi kan ada kelemahannya apa? Ya monggo, kalau ternyata kelemahannya itu kurang kondusif, kurang apa, alternatif solusinya menyediakan ruang tamu khusus di saat untuk belajar TPQ atau seperti apa gitu. Ini sesuai dengan pemikirannya jenengan. Kira-kira alternatif dari permasalahan yang analisa penentu solusi tadi apa gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Nah, nanti Bapak Ibu yang masih muda-muda itu mungkin bisa membantu ibu-ibu yang lain nanti. Yang ini paham sebelum kita lanjutkan yang ke terakhir di PJBL. Berarti masih ada 2 lagi.